Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di podcast akuntansi Manajemen. Akuntansi manajemen ya. Maksudnya Mata mata kuliah. kuliahnya. Mata kuliah akuntansi manajemen dengan Ibu Alvis, Mbak Alvis. Iya, betul sekali Bu Rima. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya di sana ya. Amin. Baik Bu, apa nih pertemuan ke-7 nih, terakhir sebelum UTS. Berat gak nih Bu? Lumayan sih, tapi ya udahlah, semua harus tetap semangat belajar ya. Kita coba dulu ya. Jadi jangan dibuat sepanang lah. Nah, dengerin tuh, betul sekali. Belajar, nggak usah, yang penting dipahamin. Iya, benar. Masalah nilai, yang penting berusaha ya, kan, benar. Kayak gitu. Nah, kita jadi di sini nanti akan yang pertemuan 7 ini akan bahas tentang activity based management. Ini lanjutan dari activity based costing yang kita kita bahas kemarin di pertemuan ke-6. Pantes kayak mirip Bu. Iya. Bedanya manajemen. Iya, manajemen. Nah, kalau dasar untuk perhitungan sumber informasi untuk activity based management ini adalah perhitungan dari si activity based costing. Oh gitu. Iya. Jadi masih sama kayak yang kemarin. Iya, jadi berurutan seperti itu. Kan kita udah hitung untuk kemarin biaya produknya menggunakan activity based costing. Nah, yang 3 tahap itu ya. Betul sekali. Nah, ini kita akan membahas lebih kayak pengelolaan aktivitasnya itu agar aktivitasnya itu menambahkan nilai gitu. Value added seperti itu. Oke. Mari kita kupas. Oke. Jadi di sini activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas ini adalah pendekatan untuk seluruh sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai yang tadi itu, meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut, seperti itu. Jadi dengan peningkatan nilai value added itu tadi bagi pelanggan, pasti laba yang akan diterima oleh perusahaan itu juga akan meningkat. Nah, sumber utama informasi ABM tadi saya sudah sampaikan bahwa sumber utama informasi ABM ini adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ada 2 dimensi ABM ini, ada dimensi biaya dan dimensi proses. Nah, kalau dimensi biaya ini memberikan informasi biaya itu mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya ini menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, saluran distribusi. Terus tujuannya ini memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Sedangkan kalau dimensi proses ini memberikan informasi mengenai aktivitas apa aja sih yang dilakukan gitu. Terus mengapa harus dilakukan dan seberapa baik aktivitas tersebut itu dilakukan. Tujuannya untuk mengurangi beban atau mengurangi biaya. Di sini lebih tujuannya kayak ke efisiensi seperti itu. Okay. Nah, ABM ini sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Jadi continuous improvement kalau misalkan kita ini. Terus tujuannya itu yaitu tadi meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, di sini ada model ABM itu diturunkan menjadi perencanaan sistem pastinya. Terus kemudian kita mengidentifikasi, mendefinisi, mengklasifikasikan aktivitas. Terus tadi ada ABC yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, dari ABC itu kan nanti akan membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Terus mengidentifikasi objek biaya dan penggerak aktivitas atau pemicu biayanya kemarin. Terus menghitung tarif aktivitasnya dan membebankan biaya itu ke objek biaya. Menghitung tarif aktivitas, kemudian kita kan menghitung biaya per unitnya kan. Nah, ini digunakan untuk memperbaiki keputusan karena yang kemarin kita bahas untuk ABC itu kan mengurangi distorsi atau penyimpangan dalam perhitungan biaya produk. Nah, sedangkan kalau ABC ini tadi lebih ke peningkatan value added. ABM Bu. Iya, ABM. Oh iya. Saya jadi malah keplok banget.
Nah, tadi kalau yang EBM ini adalah peningkatan value added tadi membuat penilaian atas isi aktivitas, kemudian menentukan akar penyebab masalahnya apa, terus membuat ukuran kinerja, mencari peluang untuk perbaikan. Nah, di sini adalah tujuannya untuk mengurangi biaya. Nah, setelah kita dapat mengurangi biaya dan memperbaiki keputusan, itu akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Seperti itu. Saling melengkapi ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau EBC itu lebih ke keuangannya, kita berhitung secara nominal secara keuangan. Sedangkan kalau untuk EBM ini lebih ke strateginya. Betul. Terus kayak untuk bagaimana kinerjanya, untuk menentukan bagaimana kinerjanya. Jadi untuk lebih ke aspek yang non keuangan seperti itu. Nah, tapi juga ada penyebab kegagalan implementasi dari EBM ini. Yang pertama tuh kadang ada kurang dukungan dari manajemen tingkat atas, kadang kan ada yang nggak setuju atau seperti apa gitu. Terus ada penolakan untuk perubahan. Nah, di sini kayak di satu perusahaan, misalkan ada implementasi aplikasi baru atau metode baru, biasanya kan ada beberapa yang menolak seperti kan, resisten untuk itu. Nah, terus juga ada kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Mungkin karena adanya kurang training atau apa. Terus kegagalan dalam mengintegrasikan sistem EBM. Nah, tapi di sini juga EBM ini kan tadi ada hubungannya juga sama akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban kita sudah bahas juga di pertemuan keempat. Masih ingat nggak? Jadi, kalau akuntansi pertanggungjawaban ini kan lebih untuk pengendalian manajemen. Nah, kemudian yang ditentukan melalui 4 elemen penting. Ini saya ulang lagi, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, terus pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Tadi lebih ke aspek yang non keuangan, seperti itu. Nah, kemudian tujuan akuntansi pertanggungjawaban tadi mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan itu akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kan akuntansi pertanggungjawaban itu dibagi ke beberapa departemen juga kan. Ada departemen biaya, departemen pendapatan, investasi, seperti itu. Nah, di situ kan akan mempengaruhi bagaimana sih cara manajer itu untuk menyesuaikan. Misalkan dia lebih fokus ke manajer biaya. Nah, dia tugasnya misalkan untuk lebih bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang yang ada di dalam perusahaan seperti itu. Nah, kalau tujuannya itu selaras sama visi misinya dia sebagai manajer sendiri secara personal, itu pasti akan berjalan dengan baik. Nah, 3 jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban itu kemarin juga udah bahas, kalau ada berdasarkan keuangan, aktivitas, dan strategi. Nah, kemudian juga sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan itu lebih memberikan tanggung jawab pada berbagai unit kerja perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Terus kalau untuk yang aktivitas, ini adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang mengalami perbaikan berkelanjutan. Ini tadi selaras dengan apa yang menjadi tujuan EBM, di mana dia akan dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan, seperti itu. Ini bedanya antara pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dengan aktivitas. Ada beberapa dari pemberian tanggung jawabnya itu udah beda. Kalau pertanggungjawaban berdasarkan keuangan itu dia lebih ke unit perusahaannya. Sedangkan kalau berdasarkan aktivitas itu dia lebih ke pemberian tanggung jawabnya itu ke proses atau per aktivitasnya. Kemudian untuk hasilnya juga berbeda. Lalu kalau untuk penetapan ukuran kinerja di sini lebih ke standarnya itu, kalau akuntansi aktivitas yang berdasarkan aktivitas ini lebih dinamis gitu. Sedangkan kalau yang berdasarkan keuangan itu lebih statis. Kemudian berdasarkan evaluasi kinerjanya, kalau berdasarkan aktivitas di sini ada banyak, yaitu adanya pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan keuangan dia hanya fokus yang masalah keuangannya aja. Evaluasi kinerjanya yang dievaluasi hanya masalah di bidang keuangan. Jadi kayak efisiensi keuangan, biaya, seperti itu. Tapi
di pemberian penghargaan. Kalau penghargaan berdasarkan aktivitas, di sini berdasarkan kinerja multidimensi. Jadi bisa non keuangan, bisa kinerja keuangannya juga. Tapi kalau yang berdasarkan keuangan, di sini hanya berdasarkan kinerja keuangannya tanpa melihat kinerja yang non keuangan yang lain seperti itu. Nah tadi untuk EBM ini ada analisis nilai proses atau proses value analysis atau PVA tadi. Ini hal fundamental bagi akuntansi pertanggungjawabkan berdasarkan aktivitas. Fokusnya itu pada akuntabilitas berdasarkan aktivitas yang ditekankan pada maksimalisasi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, analisis penggerak itu adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuannya agar dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Contohnya nih, suatu analisis itu dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku itu adalah tata letak pabrik. Sedangkan sehingga kalau misalkan ada analisisnya itu biaya perpindahan bahan bakunya itu tinggi ternyata banyak. Nah, itu bisa dilihat dari tata letak pabriknya tersebut sehingga biar kita bisa lebih mengefisiensi biaya itu dengan merubah letak pabriknya, tata letak pabriknya. Nah, tata letak pabrik itu kan tadi kan bukan ukuran dalam keuangan kan. Sedangkan di sini kan ukuran yang bentuknya aktivitas atau non keuangan seperti itu. Nah, di sini terus kemudian ada analisis aktivitas, itu prosesnya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan serta mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Ini menunjukkan 4 hasil, jadi aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, lalu waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, dan penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Dapat diklasifikasikan menjadi 2 aktivitas itu, ada aktivitas bernilai tambah dan ada aktivitas tak bernilai tambah. Nah, ini nih yang harus dievaluasi ya. Iya, betul. Jadi aktivitas bernilai tambah ini adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Ada yang bernilai tambah berdasarkan peraturan atau yang discretionary. Kalau berdasarkan peraturan ini aktivitasnya itu disyaratkan memenuhi peraturan hukum. Terus kalau yang discretionary ini adalah yang bernilai tambah secara simultan, jadi harus memenuhi syarat, harus menghasilkan perubahan kondisi. Kemudian perubahan kondisi ini yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Terus ada aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya itu dilakukan. Contohnya kayak aktivitas pemotongan pipa pada public cylinder hidrolik. Di sini kan mungkin aktivitas pemotongan ini ketika sebelumnya itu hanya aktivitas pemotongan pipa seperti biasa gitu. Tapi di sini aktivitas ini akan menghasilkan perubahan kondisi dengan tadi itu adanya berbagai aktivitas lainnya yang bisa dilakukan seperti itu. Kayak disebutnya kebijakan ya Bu ya. Iya. Diskresioner. Iya, betul. Kemudian kalau aktivitas tak bernilai tambah itu adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis. Jadi yang dipandang nggak perlu gitu, kayak pengerjaan ulang karena produk cacat seperti itu kan tidak bernilai tambah kan, karena udah produk cacat, udah terus dikerjain ulang lagi, itu kan kadang menambah biaya seperti itu. Nah, untuk pengurangan biaya, tujuan analisis aktivitas ini adalah eliminasi pemborosan untuk mengurangi biaya. Terus usahanya yang dilakukan itu mengarahkan pada penurunan biaya yang tak bernilai tambah tadi, seperti perhitungan biaya Kaizen, di mana memotong biaya-biaya yang non value added, tidak bernilai tambah seperti itu. Contohnya di sini ada 4 cara, yaitu eliminasi aktivitas atau pemilihan aktivitas atau pengurangan aktivitas, atau ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama, yaitu dengan penyatuan aktivitas seperti itu.
Nah, kalau pengukuran kinerja aktivitas di sini menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses itu dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas. Ini tadi dapat dalam bentuk keuangan dan non keuangan. Kalau ukuran kinerja aktivitas itu tadi berdimensi pada 3 dimensi, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu, seperti itu. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas itu ada laporan biaya bernilai tambah tadi dan tak bernilai tambah, terus tren dalam laporan biaya aktivitas, terus tadi penetapan standar Kaizen, lalu ada bisa juga dilakukan dengan benchmarking, terus perhitungan biaya siklus hidup. Nah, itu sih ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas. Sudah sampai di sini Bu Rima. Jadi iya panjang sih, tapi lebih banyak ke pada intinya IBM ini lebih meningkatkan nilai tambah untuk mengurangi biaya, terus untuk memperbaiki keputusan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oke, ya benar banget ya Bu ya. Jadi ya materi ABM ini kelanjutan dan melengkapi yang activity based ABC costing. kemarin. Kalau kemarin fokusnya hanya finalnya pada perhitungan biaya per unitnya ya. Iya betul. Tujuannya sampai tahu biaya per unitnya ini berapa. Kalau sekarang udah sampai ke pengambilan keputusan dan supaya profitabilitasnya itu meningkat. Naik. Oke. Ya sih Bu, kalau ini emang kayaknya butuh biaya lebih ya Bu ya. Iya, makanya sumber dayanya nggak sumber dayanya kan harus lebih tahu juga kan. Jadi butuh biaya training, terus untuk penyesuaian mungkin aplikasi, terus ya banyak sih. Memang kelemahannya mungkin kalau untuk ABC sama IBM ini mungkin lebih banyak diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah istilahnya sudah mapan lah gitu kan, sudah settle gitu. Nah kalau UMKM memang lebih ya masih perhitungan secara lebih sederhana kan, lebih konvensional. Tapi bisa juga kayaknya Bu ya. Bisa aja. Yang penting tadi kayak evaluasi kinerja tuh bisa dipraktekkan juga. Iya betul sekali. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut sih di diskusi online. Ada kasusnya? Ada nanti ada saya buatkan kasus deh kalau teman-teman mau buat latihan akhir sih. Iya betul sekali. Oke, kalau gitu nanti kita gali lebih lanjutnya untuk di diskusi online maupun offline. Jadi podcastnya sampai sini, silahkan teman-teman nanti baca lagi materinya, terus dibahas lagi di diskusi selanjutnya. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman. Selamat UTS ya, habis ini UTS. Semangat belajar. Ya, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.